Berikut adalah hasil penulisan ulang narasi dari draft tersebut. Teks telah disunting secara menyeluruh agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Puebi, alur ceritanya dibuat lebih mengalir, emosi karakter lebih terasa, dan istilah-istilah yang merupakan hasil terjemahan mesin. Seperti, Laut Cina Timur menjadi kota Donghai, Naga Hitam menjadi Heilong, DLL. Telah disesuaikan agar lazim dibaca dalam format novel. Bab 46, Likuidasi dan Ancaman. Huang Yuming tengah gencar melikuidasi aset-aset bisnisnya dalam skala besar. Terutama untuk bisnis-bisnis di area abu-abu yang hampir merugi, ia tidak ragu untuk melepaskannya. Bahkan beberapa industri legal pun ikut dilego. Tampaknya ia sedang menghadapi situasi genting yang membutuhkan dana tunai dalam jumlah besar, sehingga ia buru-buru mencairkan asetnya. Huang Yuming pasti ketakutan. Dia sedang mengumpulkan uang untuk membayar kompensasi kepada Heilong. Mana mungkin dia tidak takut? Heilong itu gila. Meskipun Huang Yuming kini punya nama di kalangan elit Donghai, jika ia memprovokasi Heilong, tamatlah riwayatnya. 50 juta. Huang Yuming akan menelan kerugian besar kali ini. Siapapun yang membuatnya berurusan dengan si gila itu, sungguh menyedihkan. Diskusi semacam ini menyebar ke seluruh kalangan bawah tanah. Banyak orang yang menertawakan Huang Yuming. Dulu, saat ia mulai menyingkirkan Heihu, mengapa ia tidak memikirkan hari ini? Sekarang, ia harus berlutut dan memohon ampun kepada Heilong. Tamparan di muka ini datang terlalu cepat. Banyak orang yang kini memandang rendah Huang Yuming. Bahkan, tokoh-tokoh besar lain di kalangan tersebut memanfaatkan situasi dengan merampoknya, menurunkan harga, dan mengambil alih bisnis Huang Yuming. Huang Yuming tidak pernah menawar. Selama harganya masuk akal, ia akan menjualnya tanpa ragu. Situasi panas ini lebih berbahaya daripada bom waktu. Huang Yuming hanya ingin segera membuangnya, tidak peduli siapa yang mengambil alih. Ketika berita ini sampai ke markas klub pemandian air panas, secercah rasa jijik terlintas di wajah Heilong. Ia sudah memperkirakan hal ini sejak lama. Setelah menghitung uang tunai yang bisa dikumpulkan Huang Yuming, 50 juta sudah cukup untuk memutus rantai dana bisnis legal Huang Yuming. Satu-satunya pilihan Huang Yuming adalah meninggalkan industrinya di dunia bawah tanah dan kehilangan posisinya sepenuhnya. Saudara Long, Huang Yuming seharusnya sudah mengumpulkan uangnya. Saya tidak tahu kapan dia akan datang untuk berlutut meminta maaf, kata salah satu anak buah Heilong dengan penuh antisipasi. Hah? Saat dia datang, Saudara Long harus melumpuhkannya. Karena dia membuat kita rugi, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jejak kekejaman melintas di wajah Heilong yang mengerikan. Aku tidak hanya akan menghancurkannya, tetapi aku ingin dia kehilangan segalanya. Bagaimana rasanya jatuh dari surga ke neraka? Huang Yuming akan segera mengetahuinya. Beraninya menantang saudaranya, Huang Yuming ditakdirkan untuk menemui jalan buntu. Heilong tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Jika ia tidak menyiksanya hingga ingin bunuh diri, bagaimana ia bisa membalas dendam atas kematian adiknya? Namun, Huang Yuming tidak datang. 2 hari berlalu, Huang Yuming masih belum muncul. Bahkan di hari terakhir tenggat waktu, Huang Yuming tetap tidak datang, seolah-olah ia sama sekali tidak mempedulikan ancaman Heilong. Seluruh dunia bawah tanah Donghai sedang menonton, menantikan bagaimana Heilong akan membalas dendam, dan bagaimana Huang Yuming akan berbisik memohon ampun. Namun nyatanya, Huang Yuming tidak pergi ke klub pemandian air panas dan sama sekali tidak mengindahkan ancaman Heilong. Wajah Heilong menjadi sangat jelek. Batas waktu yang ia berikan hampir tiba, tetapi Huang Yuming tidak berniat muncul, apalagi membawa 50 juta untuk berlutut memohon ampun. Ini sama saja dengan menampar muka Heilong. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa ancamannya tidak ada artinya. Huang Yuming. Heilong mengepalkan tinjunya. Persendiannya berderak, urat-urat hijau menonjol di lehernya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Saudara Long, ada seseorang di sini dan dia ingin bertemu denganmu. Seorang anak buah bergegas masuk dan melapor dengan hormat. Heilong mengangkat kepalanya. Siapa? Selama itu bukan Huang Yuming. Ia tidak ingin bertemu siapapun. Sekarang, ia hanya ingin melihat Huang Yuming berlutut di depannya dan mengaku. Orang yang secara pribadi melumpuhkan adikmu, Heihu. Di ambang pintu, Jiang Ning melangkah masuk dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Bab 47, Kesempatan Bertahan Hidup. Jiang Ning melangkah masuk dengan tenang, seolah-olah ia sedang berjalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Tidak ada sedikit pun ketegangan di wajahnya.
Begitu ia masuk, Heilong langsung berdiri. Kau yang melumpuhkan saudaraku? Matanya seketika memancarkan aura membunuh. Bruk! Pintu-pintu di belakang Jiangning tertutup rapat. Puluhan orang berpakaian serba hitam dengan wajah garang segera mengepung ruangan. Mereka tidak menyangka orang yang telah melumpuhkan Heihu berani datang ke markas Heilong sendirian. Ini sama saja dengan mencari mati. Ya, aku, jawab Jiangning ringan. Jika kau tidak mendidik adikmu dengan baik, maka akulah yang akan mendidikmu. Ia berjalan menuju sebuah kursi, duduk, dan melirik ke belakang. Puluhan orang telah memblokir pintu, menatapnya dengan dingin. Wajah Heilong muram, seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Huang Yuming yang mengirimmu ke sini untuk mati? Satu-satunya kemungkinan yang bisa ia pikirkan adalah Huang Yuming tahu ia telah membuatnya murka, sehingga tidak berani datang dan mengirim bawahannya untuk mati sebagai perwakilan. Mimpi. Jiangning menggelengkan kepalanya. Aku ke sini untuk mencarimu. Aku ingin memberimu sebuah kesempatan. Memberiku kesempatan? Hahaha. Heilong tertawa seolah mendengar lelucon paling konyol di dunia. Seseorang yang sedang sekarat, datang dan mengatakan ingin memberinya kesempatan? Apakah ia masih membutuhkan orang lain untuk memberinya kesempatan? Lalu, kesempatan apa yang kau berikan padaku? Heilong melangkah maju, selangkah demi selangkah menuju Jiangning. Tubuhnya dipenuhi amarah, tinjunya mengepal hingga persendiannya berderit, seolah-olah ia memiliki kekuatan dahsyat yang tak terbendung. Kesempatan untuk bertahan hidup, ucap Jiangning. Ia masih duduk di kursinya, sedikit mengangkat kepalanya, menatap Heilong yang semakin mendekat. Hahaha, memberiku kesempatan untuk bertahan hidup? Kalau begitu kau harus lihat dulu apakah kau bisa bertahan hidup dariku. Begitu suara itu usai, kecepatan Heilong tiba-tiba meningkat drastis. Sebuah tinju yang sangat dahsyat langsung menghantam ke arah kepala Jiangning. Tinju besinya telah menghancurkan tak terhitung kepala orang, dan Jiangning hari ini pun akan mati di bawah tinjunya. Melumpuhkan Heihu, ini adalah akhirnya. Mati, raung Heilong. Ia menggunakan seluruh kekuatannya, ingin melihat kepala Jiangning meledak. Boom! Namun, Jiangning masih duduk di sana. Ia hanya mengulurkan satu tangan dan langsung menangkap tinju Heilong dengan mudah. Dalam sekejap, pupil mata Heilong tiba-tiba menyempit. Orang-orang yang berdiri di sekitar pun ikut gemetar. Apakah Jiangning berhasil menangkap pukulan ini? Itu adalah Heilong. Tinju yang dikenal sebagai yang paling kejam di Donghai, berhasil ditangkap begitu saja? Sepertinya, kau tidak menginginkan kesempatan ini? Wajah Jiangning masih tenang, namun ketenangannya dengan tenang menimbulkan gelombang kecemasan dan ketakutan di lubuk hati Heilong. Tinjunya, belum pernah ada yang mampu menangkapnya. Kau? Krek! Jiangning menendangnya. Heilong merasakannya dan segera mengangkat kaki untuk menangkis, tetapi sudah terlambat. Terlalu cepat. Dengan bunyi plok, Jiangning menendang lutut Heilong. Dengan bunyi kerak, Heilong menjerit kesakitan dan segera berlutut di tanah, tepat di depan Jiangning. Tangan kanannya yang mengepal masih digenggam oleh Jiangning, tidak mampu melepaskan diri. Sekarang, hening. Seluruh arena langsung menjadi sunyi. Suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Heilong berlutut. Heilong yang baru saja melontarkan kata-kata kasar dan ingin menghajar Huang Yuming, sekarang berlutut di depan orang asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya? Apa? Wajah Heilong muram dan bergetar. Ia tidak menyangka akan berlutut. Kau ingin mati? Ia meraung. Satu tangannya tak bisa lepas, jadi ia menggunakan tangan lainnya untuk memukul Jiangning. Boom! Tendangan lain menyusul, kali ini mengenai dada Heilong. Terdengar suara teredam, dan Heilong jatuh tersungkur. Entah berapa banyak tulang dadanya yang patah. Suasana di seluruh arena semakin menegang. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Jiangning bangkit dari kursinya. Kau telah memegang begitu banyak nyawa sehingga kau bisa hidup sampai hari ini, dan ini adalah balasan yang pantas. Ia ingin memberi Heilong kesempatan untuk menyerah dan mengaku, tetapi orang ini tidak mau menerimanya. Heilong jatuh ke tanah, menatap Jiangning dengan napas tersengal. Kau siapa kau? Bab 48, Seorang Pembersih. Jiangning berjalan mendekat dan menginjak tangan Heilong. Kerak! Ah. Heilong menjerit,
Tangannya patah karena diinjak. Aku hanya seorang pembersih, kata Jiang Ning dengan enteng. Terutama membersihkan sampah sepertimu. Kerak! Kerak! Dua injakan lagi mendarat, dan kaki Heilong pun hancur. Sampah-sampah di sekitarnya, para anak buah Heilong, bulu kuduk mereka berdiri ngeri. Siapa sebenarnya Jiang Ning? Bagaimana bisa ia begitu mengerikan? Ia melumpuhkan Heihu tanpa berkata apa-apa, dan sekarang ia melumpuhkan Heilong. Bahkan wajahnya tenang dari awal hingga akhir, tanpa sedikit pun berkedip. Bunuh aku! Bunuh aku! Heilong menggeliat-geliat kesakitan di lantai. Kau tidak berhak mati di tanganku, jawab Jiang Ning dingin. Ia berbalik badan. Setelah kau ditinggalkan, bencilah musuh-musuhmu. Mereka akan menemukanmu. Setelah selesai berbicara, Jiang Ning menatap para preman yang berdiri di pintu dengan tongkat di tangan mereka. Tatapan matanya menekan sekelompok orang tersebut, membuat mereka semua ketakutan. Tampaknya bukan mereka yang mengepung Jiang Ning, melainkan Jiang Ning seorang diri yang sedang mengepung mereka semua. Hahaha. Hahaha. Jiang Ning tertawa kecil. Siapa yang berani menghentikan kalian? Satu demi satu, para preman itu mundur. Mereka berdiri menjauh, masing-masing pucat pasi karena ketakutan, tenggorokan mereka terasa kering. Sungguh mengerikan. Heilong, yang dikenal sebagai orang paling kejam, tidak berdaya membela diri di depan Jiang Ning. Ia berkata ia akan membuat Huang Yuming berlutut, tetapi nyatanya ia sendiri dipukuli hingga jatuh ke tanah dalam waktu kurang dari setengah menit. Monster macam apa ini? Heilong masih menjerit di tanah, tetapi ia tidak bisa bergerak. Ia tahu bahwa ia sudah tamat. Ia memiliki begitu banyak musuh, ia hanya ingin dibunuh agar cepat selesai. Tapi sekarang, ia bahkan tidak bisa bunuh diri. Jiang Ning mengabaikannya dan langsung berjalan menuju pintu. Tiba-tiba ia berhenti. Sekelompok preman gemetar ketakutan, hampir tidak bisa berdiri tegak. Ia menoleh, matanya menyapu ruangan seperti pisau tajam. Tidak ada satupun yang berani menatap langsung. Jadilah orang baik, maka kalian akan hidup lebih lama. Setelah berkata demikian, sosoknya menghilang, dan tekanan mengerikan itu lenyap dalam sekejap. Segera, semua orang merasa lega. Tidak peduli seberapa parah Heilong dilumpuhkan, satu persatu dari mereka kehilangan senjata dan melarikan diri dengan panik, takut Jiang Ning akan kembali. Bahkan jika mereka bukan orang baik, mereka pasti tidak akan berani melakukan kejahatan di Donghai lagi. Semalaman, klub pemandian air panas itu runtuh dan ditutup. Bab 49, Serangga dan Kejutan. Sementara itu, Huang Yuming sedang mengadakan rapat dengan lingkaran bawah tanah. Beberapa pria bertubuh besar duduk melingkar, semuanya menatap Huang Yuming dengan penuh arti. Tenang saja, ini bukan masalah besar. Kita semua berada di lingkaran yang sama, dan Heilong setidaknya tidak akan membunuhmu, kata salah satu bos. Kau berani melumpuhkan adiknya, dan kau tahu siapa orang gila itu? Kau telah menjual begitu banyak properti, dan kami telah memperoleh banyak keuntungan dari pembelian itu. Tentu kami akan membantumu dengan beberapa bantuan. Semua orang membujuk Huang Yuming untuk menundukkan kepala, berlutut, dan meminta maaf kepada Heilong. Mereka pikir Huang Yuming akan menundukkan kepalanya agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun, Huang Yuming duduk di sana, tanpa acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asapnya, dan menyipitkan mata ke arah kerumunan. Seekor serangga membuat kalian takut seperti ini? Serangga? Beberapa orang besar memandang Huang Yuming, bertanya-tanya apakah orang ini ketakutan hingga menjadi gila. Ia berani mengatakan bahwa Heilong adalah seekor serangga. Hanya dengan kalimat ini saja, dengan temperamen Heilong, ia tidak akan pernah membiarkan Huang Yuming hidup. Huang Yuming, masih ada ruang untuk bersantai. Kau tidak perlu berputus asa, kata seorang bos besar. Tunjukkan ketulusanmu, dan semua orang akan membantumu. Ya, kita semua berada di lingkaran yang sama. Tidak perlu mati-matian. Sekarang sudah umur berapa? Imbuh yang lain. Huang Yuming melirik sekeliling. Terlihat jelas keserakahan di wajah mereka. Di mana mereka mencoba membantu, satu persatu dari mereka tidak sabar untuk memangsa industri Huang Yuming. Aku bilang, apakah kalian bisu atau tuli? Huang Yuming berkata lagi. Seekor serangga. Aku, Huang Yuming, tidak pernah menganggapnya sebagai ancaman.
Kalimat ini membuat semua orang mengerutkan kening. Huang Yuming sudah gila. Jika kalian memanggilku hanya untuk membicarakan serangga itu, maka kita selesai. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu membuang waktu dengan kalian. Huang Yuming bangkit, melirik mereka, lalu mencibir. Jika kalian kurang berani, sebaiknya kalian keluar dan lihat dunia. Jangan hanya tinggal di Donghai. Semakin lama kalian tinggal di sini, semakin bodoh kalian. Setelah berkata demikian, ia berjalan keluar. Seseorang ingin berdiri dan memarahinya, tetapi dihentikan oleh yang lain. Beraninya dia bicara seperti ini pada kita? Jika bukan karena kami mengambil hartanya, bisakah dia mengumpulkan uang untuk meminta maaf kepada Heilong? Mereka mengumpulkan harta itu dengan harga terendah. Mereka pikir mereka telah berbuat baik. Semua orang tahu dalam hati mereka bahwa mereka hanya memanfaatkan situasi. Lupakan saja. Seseorang yang akan mati cepat atau lambat, dia sombong dan mencari mati sendiri. Jika dia memprovokasi orang gila seperti Heilong, Huang Yuming harus mengupas kulitnya jika tidak mati. Kudengar Heilong ada di ibu kota provinsi. Siapa yang sudah mengikutinya? Beberapa orang besar saling memandang, mata mereka sedikit iri. Dahulu Heilong hanya seorang gila, tetapi sekarang posisinya benar-benar berbeda. Tidak ada yang ingin menyinggungnya. Tiba-tiba, bos. Salah satu anak buah masuk dengan ekspresi serius. Ada apa? Bos itu mengerutkan kening. Ada masalah. Klub pemandian air panas ditutup. Apa? Bos itu masih mengisap rokok. Ia terkejut, abu rokok berjatuhan membakar lubang di bajunya sendiri. Heilong menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihatnya diseret keluar seperti anjing mati. Seluruh klub pemandian air panas kacau dan ditutup. Ruang rapat tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara. Mereka menatap orang-orang di sekitar mereka, berharap melihat informasi dari wajah mereka, tetapi semua orang memiliki ekspresi tidak percaya. Klub pemandian air panas tutup dalam semalam. Heilong juga jatuh. Baru 3 hari sejak ia kembali ke Donghai. Bagaimana situasi Heilong? Tanya bos itu dengan suara bergetar. Aku tidak tahu, tetapi konon semua anggota tubuhnya dihancurkan dan ia menjadi tidak berguna. Desis. Seseorang menarik napas dingin, merasakan hawa dingin di punggungnya. Orang kejam nomor 1 ini dilumpuhkan? Heilong dan Heihu bersaudara, keduanya dilumpuhkan. Huang Yuming. Beberapa orang saling memandang, tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Huang Yuming barusan. Itu bukanlah kesalahan. Ia tidak sedang gila. Kejadian ini pasti ada hubungannya dengannya. Tak disangka, Huang Yuming memiliki tuan yang begitu kuat. Sepertinya kita meremehkannya. Tapi mengapa dia menjual semua hartanya? Aku lebih memilih menjual rugi, sungguh tidak masuk akal jika dia tidak mengumpulkan uang untuk meminta maaf kepada Heilong. Heilong telah dilumpuhkan, jadi untuk apa mereka mengumpulkan uang? Sekelompok orang terdiam. Mereka mencurigai bahwa musuh Heilong yang datang ke pintu. Mereka mencurigai Huang Yuming yang melakukannya, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa Huang Yuming menjual industri abu-abunya. Di dalam mobil Bentley, Huang Yuming juga mendapat kabar. Meskipun ia sudah mengetahuinya sejak lama, jantungnya masih berdebar kencang. Jiangning terlalu ganas. Kekuatan pukulannya sungguh tak terbendung. Ia menarik napas dalam-dalam, dan tekadnya semakin kuat. Ia harus mengikuti Jiangning dengan saksama. Bahkan jika ia mati, ia tidak akan pernah menjadi musuh Jiangning, karena itu pasti lebih buruk daripada kematian. Beritahu semua manajer perusahaan, datang ke tempatku untuk rapat, perintah Huang Yuming. Tidak seorang pun boleh absen. Tugas yang diberikan Jiangning kepadanya adalah untuk segera mentransfer semua perusahaan besar yang ia pegang kepada Lin Yuzhen. Dengan kata lain, semua industri yang telah ia kerjakan keras selama 5 tahun terakhir diserahkan tanpa syarat kepada Lin Yuzhen. Huang Yuming agak enggan, bagaimanapun juga, itu adalah usahanya. Tetapi sekarang, ia tahu betul bahwa itu bukan miliknya. Sejak 5 tahun lalu, ALFY memilihnya, semua ini diberikan oleh Jiangning. Jiangning mempersiapkan semua ini untuk Lin Yuzhen, dan ia hanya membantunya. Terlebih lagi, Jiangning perlu menunjukkan bakatnya di bidang lain, dan ia bisa mendapatkan lebih banyak di masa depan. Ini adalah pertaruhan besar, dan Huang Yuming hanya ragu sejenak sebelum segera mengambil keputusan. Kekuatan Jiangning terletak di sana,
tak terukur. Yang harus ia lakukan adalah mematuhi semua perintah Jiang Ning. Bab 50, Persiapan dan Jebakan. Sementara itu, Lin Qiang sedang melakukan persiapan. Kecepatan pembangunan gedung pabrik di pinggiran kota sangat cepat, dan pengirimannya hampir selesai. Setelah peralatan dirakit, pabrik dapat mulai beroperasi. Ia ingin mengusir Lin Yuzhen dari keluarga Lin sebelum itu, dan mengambil alih gedung pabrik ini. Di mana Lin Feng? Tanyanya. Tuan muda pergi bermain dengan beberapa teman dari ibu kota provinsi. Lin Qiang mengerutkan kening, tetapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang dari ibu kota provinsi itu kelas 1 dalam hal bersenang-senang. Jika Lin Feng berteman dengan orang-orang seperti itu, akan bermanfaat jika ia bisa berhubungan dengan kekuatan di belakang mereka. Hei Hu, benda tak berguna ini, menghabiskan 5 juta, dan tidak ada hasil apapun. Lin Qiang sangat marah. Masih belum ada kabar? Patriark, saya dengar Hei Hu dilumpuhkan oleh orang suruhan Huang Yuming, bisik sekretarisnya. Lagi pula, saya baru saja melihat berita bahwa klub pemandian air panas ditutup dan keberadaan Hei Hu tidak diketahui. Apa? Wajah Lin Qiang berubah, dan ia semakin kesal. 5 juta terbuang sia-sia. Hei Hu ini kabur dengan uang, kan? Orang-orang di lingkaran bawah tanah ini benar-benar tidak dapat diandalkan, mereka adalah sampah. Karena mereka tidak dapat diandalkan, maka aku akan melakukannya sendiri. Ia bangkit, menatap sekretarisnya. Beritahu semua eksekutif senior perusahaan dan adakan rapat dewan direksi. Aku ingin memecat Lin Yuzhen. Di pinggiran kota, lokasi pembangunan pabrik. Bangunan utama telah selesai. Harus dikatakan bahwa dengan bantuan puluhan pekerja, efisiensi telah meningkat pesat. 1 bulan lebih cepat dari yang Lin Yuzhen perkirakan. Lin Yuzhen benar-benar menghela napas lega saat melihat bangunan pabrik yang sedang menjalani tahap akhir renovasi. Ini pertama kalinya pekerjaan selesai semulus ini, katanya tanpa sadar. Sungguh, sepertinya banyak orang yang telah menindasmu sebelumnya. Jiang Ning tersenyum dan menatapnya. Dengan mengingat masa lalu dan menuliskan nama mereka di dinding, aku akan membantumu membalas dendam satu persatu. Lin Yuzhen menatap Jiang Ning dengan tatapan tajam. Orang ini tidak serius. Setelah peralatan dirakit, produksi bisa dimulai. Aku harus bekerja keras dan berusaha membuktikan diri. Ia mengepalkan tinjunya. Jika ia bisa bekerja dengan baik, mungkin ia bisa menghasilkan lebih banyak uang dan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan Jiang Ning sebelumnya. Ring. Ring. Ponsel Lin Yuzhen berdering. Ia mengangkatnya dan melihat bahwa itu dari Departemen Personalia Perusahaan. Lin Yuzhen, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi, harap datang ke perusahaan sebelum pukul 10 untuk berpartisipasi. Hanya sebuah pemberitahuan. Bahkan setelah menutup telepon, Lin Yuzhen benar-benar terkejut. Apa yang dicari dewan direksi? Ia bukan eksekutif perusahaan, juga bukan anggota dewan direksi, jadi ia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jiang Ning menyipitkan matanya dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Lin Qiang ini tidak hanya ingin benar-benar mengusir Lin Yuzhen dari keluarga Lin, tetapi juga mempermalukannya di depan umum. Karena kau sudah menampakkan wajahmu, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Bagaimana menurutmu? Karena kau diminta untuk menghadiri rapat, pergilah. Jiang Ning membuka pintu mobil. Ayo pergi, aku akan menemanimu. Lin Yuzhen benar-benar tidak ingin pergi. Rapat setingkat ini tidak ada hubungannya dengannya. Jika ia pergi, ia takut akan mempermalukan diri. Tapi untuk sesaat, jika ia tidak pergi, Lin Qiang mungkin akan banyak bicara dan membicarakan hal buruk tentang keluarganya di depan Lin Xiao, kakek. BMW itu berbalik, meninggalkan lokasi konstruksi, dan menuju ke grup Lin. Bab 51, Ruang Rapat. Di ruang rapat grup Lin, Lin Qiang duduk di posisi atas. Beberapa anggota dewan dan eksekutif perusahaan telah tiba. Lin Yuzhen ini benar-benar hebat, begitu banyak dari kita menunggunya sendirian, dengus eksekutif HR tidak puas. Aku sudah memberitahunya bahwa rapat dimulai pukul 9, dan dia terlambat. Padahal ia memberitahu Lin Yuzhen bahwa itu pukul 10. HMPH, dia pasti merasa bahwa ia harus menjadi tulang punggung bisnis perusahaan, jadi wajar jika dia sedikit sombong. Tidak, apalagi dia memiliki hubungan dekat dengan Huang Yuming. Hati-hati bicara, kalau tidak dia akan kehilangan pekerjaanmu. Kurasa kau tidak punya hak untuk mengeluh.
Beberapa eksekutif senior sangat membenci Lin Yuzhen sekarang, terutama mantan eksekutif yang baru saja dipecat. Baiklah, Lin Qiang mengerutkan kening, mengulurkan tangannya dan menekan. Lin Yuzhen ini benar-benar, apalagi kau, bahkan aku pun tidak sanggup menyinggungnya. Siapa yang membiarkan dia bertanggung jawab atas proyek terpenting perusahaan sekarang? Lin Qiang mendengus dan melirik sekeliling. Jadi, aku menemukan orang tua itu untuk melaporkan situasinya, dan orang tua itu sangat marah, dan dia segera mengambil keputusan. Hari ini, keputusan ini diumumkan. Ketika beberapa eksekutif mendengar ini, mereka tiba-tiba merasa bersemangat. Mereka sudah lama mendengar bahwa Lin Xiao sangat tidak puas dengan Lin Yuzhen. Sudah merupakan berkah membiarkan Lin Yuzhen tinggal bersama keluarga Lin. Tetapi Lin Yuzhen telah berulang kali mengecewakan lelaki tua itu. Sepertinya ia akan diusir. Tuan Lin, Lin Yuzhen benar-benar telah tiba. Sekretaris membuka pintu. Apakah Anda ingin dia masuk? Biarkan dia masuk, suara Lin Qiang tegas. Pintu terbuka, Lin Yuzhen masuk, Jiang Ning mengikutinya dari belakang. Mata sekelompok orang semuanya tertuju pada Lin Yuzhen. Orang yang tidak penting, jangan masuk ruang rapat, Lin Qiang mengerutkan kening. Ia benar-benar membenci Jiang Ning, menantu neurotik yang tinggal menumpang itu. Benarkah? Kalau begitu Yuzhen, ayo pergi, Jiang Ning tertawa, menarik Lin Yuzhen untuk berbalik dan pergi. Karena ia orang yang tidak penting, jangan masuk, maka Lin Yuzhen benar-benar tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Lin Qiang mendengarkan dan menekan amarah di hatinya. Jiang Ning ini benar-benar menyebalkan. Ia ingin memecat Lin Yuzhen hari ini, dan ia ingin mempermalukannya di depan semua orang. Bagaimana mungkin ia membiarkan Lin Yuzhen pergi begitu saja? Hah, duduk, kata Lin Qiang. Jiang Ning menarik kursi, menyuruh Lin Yuzhen duduk, dan menoleh untuk melihat bahwa tidak ada lagi kursi di ruang konferensi. Ia langsung mengambil seorang eksekutif dengan satu tangan. Kau, berdiri dan dengarkan. Setelah selesai berbicara, ia duduk di kursi eksekutif tersebut. Tiba-tiba, semua orang menatap Jiang Ning dengan tajam. Terlalu sombong. Menantu yang tidak berdaya itu begitu merajalela sampai-sampai ia benar-benar berpikir ia milik keluarga Lin. Kau. Eksekutif itu kesal dan menunjuk Jiang Ning untuk menyerangnya. Tetapi Jiang Ning hanya meraih jarinya dengan sedikit kekuatan. Tiba-tiba wajah eksekutif itu berubah biru, dan ia hampir berteriak kesakitan. Ada masalah? Tidak, tidak, tidak. Jiang Ning melepaskan tangannya dan menatap Lin Qiang dengan ekspresi muram. Jika ada yang ingin kau katakan, cepatlah. Tim kami benar-benar sibuk. Lin Qiang menarik napas dalam-dalam. Ia benar-benar ingin mencekik Jiang Ning sampai mati. Tapi hari ini protagonisnya bukan Jiang Ning. Ia tidak bisa membiarkan Jiang Ning mengganggu rencananya dan menekan amarahnya. Lin Qiang menoleh dan menatap Lin Yuzhen. Lin Yuzhen, aku ingin memberitahumu hari ini bahwa ada sesuatu yang telah diumumkan kepadamu. Dalam beberapa tahun terakhir, kamu telah berprestasi dengan baik di perusahaan, kamu bekerja keras, dan kamu rajin serta termotivasi. Ketua dan saya selalu memperhatikan hal itu, Lin Qiang penuh wibawa. Jadi, kami memberimu tanggung jawab atas proyek terpenting perusahaan. Awalnya, tampaknya itu pujian, Jiang Ning menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tapi kamu terlalu mengecewakan saya, kamu juga mengecewakan kakek. Nada suara Lin Qiang berubah tiba-tiba dan ia bahkan menampar meja dengan marah. Dengan mengambil alih seluruh proyek, kamu menggunakan kantongmu sendiri untuk menghasilkan uang, dan bahkan membocorkan rahasia penting keluarga Lin keluar. Tahukah kamu bahwa ini adalah kejahatan resmi? Lin Qiang meraung. Sekarang, kamu bahkan lebih dekat dengan Huang Yuming, ingin mengambil alih industri Lin. Apakah kamu masih memandang keluarga Lin, perusahaan, dan dewan direksi? Bab 52, Tuduhan dan Bukti. Wajah Lin Yuzhen memucat. Ia tidak menyangka Lin Qiang begitu tidak tahu malu, bahkan di depan banyak orang, mencemoohnya. Kapan ia melakukan hal seperti itu? Mempermalukannya di depan umum seperti ini, bagaimana ia bisa tinggal di kota Donghai di masa depan? Ini sama saja dengan memutus semua jalan dan mengusirnya dari Donghai. Tuan Lin? Ia buru-buru menjelaskan. Kau tidak perlu menjelaskan. Lin Qiang mencibir. Siapa yang tidak tahu, kau baru saja membeli BMW. Harganya hampir 500.000 yuan? Berapa gajimu? Aku tidak tahu.
Beberapa hari yang lalu, kau pergi ke mall dan membeli pakaian senilai ratusan ribu sekaligus. Kau punya uang sebanyak itu? Dari mana uang ini berasal? Pergi dan laporkan ke polisi. Lin Yuzhen, kau hanya perlu serakah, tapi kau terlalu serakah. Lin Qiang meraung. Aku umumkan bahwa grup Lin akan memecatmu sekarang dan memanggil polisi untuk menyerahkanmu ke pihak berwenang. Lin Qiang mengumumkan hal itu dan beberapa eksekutif langsung mengangguk. Saya setuju. Segera hubungi polisi dan serahkan ke pengadilan. Mereka hampir tidak ragu-ragu. Jumlah penggelapan yang sebenarnya dilakukan Lin Yuzhen cukup untuk menghidupi dirinya selama lebih dari 10 tahun. Membeli mobil BMW lagi, dan membeli pakaian ratusan ribu, bagaimana mungkin gaji Lin Yuzhen bisa sebanyak itu? Serakah. Beberapa eksekutif menatap Lin Yuzhen dengan tatapan puas. Jatuh ke tanah seperti ini sungguh keren. Terutama, melihat Lin Yuzhen benar-benar pucat, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana harus bersikap, jadi mereka merasa lebih baik. Membuatmu merasa seperti berada di atas, sekarang kau jatuh ke tanah begitu keras, tahukah kau betapa sakitnya? Di seluruh ruang konferensi, mata semua orang tertuju pada Lin Yuzhen, ingin melihatnya jatuh, melihat ketakutannya, melihatnya memohon belas kasihan. Namun, Lin Yuzhen hanya menggigit bibir dan tidak mengatakan apa-apa. Rongga matanya memerah. Kepada Lin Qiang dan keluarga Lin, ia benar-benar sangat kecewa. Lin Yuzhen tidak menjelaskan, ia tidak perlu menjelaskan apa yang tidak ia lakukan. Papa, Papa. Tiba-tiba, Jiang Ning bertepuk tangan, dengan ekspresi penghargaan. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ia mengeluarkan telepon, Tuan Lin, saya merekam semua yang baru saja Anda katakan. Kompilasi Anda benar-benar luar biasa. HMPH, Jiang Ning, jangan bicara omong kosong, ini fakta, tidak perlu diedit. Lin Qiang mencibir. Ketika Lin Yuzhen benar-benar tidak bisa tinggal di Donghai dan pergi, Jiang Ning hanya akan diusir dan menjadi gelandangan lagi. Lin Yuzhen benar-benar punya penghasilan. Perusahaan punya catatan yang jelas. Berapa banyak uang yang dia punya? Bukankah kita tahu? Dia satu-satunya yang bekerja di keluarganya. Hidupnya pas-pasan. Tidak buruk jika dia mampu membeli daging. Dia juga membeli mobil. Kenapa tidak membeli rumah? Beberapa eksekutif mencibir dan mencemooh, sama sekali tidak sopan. Jiang Ning mengabaikan mereka, mengambil sesuatu dari sakunya, dan Lin Qiang tiba-tiba menjadi waspada. Orang neurotik ini tidak akan membawa pisau, kan? Ia segera berkata dengan gugup, apa yang ingin kau lakukan? Jika kau berani macam-macam, kau tamat. Di mana Satpam? Panggil Satpam. Jiang Ning melirik Lin Qiang, mengeluarkan lembar catatan pengeluaran dari sakunya, dan melemparkannya ke meja. Maaf, sayalah yang membeli mobil, pakaian, dan semuanya. Ia melirik Lin Qiang. Bukankah itu hanya uang saku lebih dari 1 juta? Apakah kamu begitu bersemangat? Istriku baru saja menghabiskan 100 juta, yang juga uang saku. Apakah kamu tidak percaya? Tidak mungkin. Lin Qiang seperti mendengar lelucon besar. Jiang Ning adalah seorang tunawisma. Jika Lin Feng tidak memilihnya, ia masih akan mengemis makanan di jalanan. Apakah ia kaya? Juga langsung membelikan Lin Yuzhen sebuah BMW, membeli pakaian ratusan ribu? Jiang Ning berani mengatakan lelucon seperti ini, apakah ia memiliki neurosis lain? Kelak! Jiang Ning menampar catatan pengeluaran di atas meja dengan keras. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Jika perlu, aku bisa meminta Presiden Ban Donghai untuk datang dan memintanya memberitahumu apakah uang ini ada hubungannya dengan keluarga Lin Mu. Bab 53, Kontrak yang berubah. Wajah Lin Qiang membeku. Beberapa eksekutif juga terkejut. Salah satu eksekutif yang dekat dengannya melirik curiga. Semua tagihan konsumen yang tercatat atas nama Jiang Ning. Bagaimana mungkin? Ia adalah menantu yang tinggal menumpang, yang mudah mendapatkan uang. Bagaimana mungkin ada begitu banyak uang? Pasti Lin Yuzhen yang benar-benar mentransfer uang itu kepada Anda dan membelinya atas nama Anda. Eksekutif itu tak kuasa berteriak keras. Sial. Jiang Ning menampar tangannya. Apakah kau bodoh? Atau kau pikir semua orang bodoh? Kau bisa tahu setelah memeriksa hal semacam ini, orang bodoh mana yang akan melakukan hal seperti itu? Kau?
Eksekutif itu menutupi wajahnya dan sangat malu sehingga Jiang Ning berani memukulnya. Tuan Lin, saya sudah bilang, saya merekam semua yang baru saja Anda katakan. Selanjutnya, kami akan meminta pengacara untuk menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Mari kita bertemu di pengadilan nanti. Lin Qiang tampak muram ketika mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Ia benar-benar tidak punya bukti, hanya mendengarkan Lin Feng. Ia mengenal keluarga Lin Yuzhen dengan baik, mustahil mereka memiliki uang sebanyak itu. Satu-satunya penjelasan adalah Huang Yuming menyuapnya atau ia menggelapkan uang perusahaan. Tiba-tiba, wajahnya memucat. Jiang Ning memberi Huang Yuming setengah roti dan menyelamatkan nyawa Huang Yuming. Mungkinkah Huang Yuming mengembalikan uang itu kepada Jiang Ning? Memikirkan hal ini, wajahnya semakin jelek. Sungguh mustahil baginya untuk menyalahkan Lin Yuzhen dan mempermalukannya, tetapi Jiang Ning dan yang lainnya akan membawanya ke pengadilan. Lin Yuzhen, uang itu benar-benar milik Jiang Ning? Lin Qiang tidak bisa menahan diri, menggertakkan giginya dan bertanya. Ya, Lin Yuzhen mencibir. Ini awalnya dibeli oleh Jiang Ning dengan uang. Tuan Lin, saya tidak memindahkan uang itu dan menyelewengkannya. Apakah Anda sangat kecewa? Kata-katanya, seperti tamparan, menampar wajah Lin Qiang dengan keras. Lin Qiang langsung memerah. HMPH, saya tidak peduli apakah ini uang Anda atau uang si gelandangan Jiang Ning, teriaknya. Anda mengkhianati rahasia perusahaan. Lin tidak bisa lagi mempercayai Anda. Ketua telah mengeluarkan perintah untuk memecat Anda. Mulai hari ini, semua proyek Lin tidak ada hubungannya dengan Anda. Ini untuk secara paksa mencabut proyek Lin Yuzhen. Tuan Lin, kamu melakukan kesalahan lagi. Tanpa menunggu Lin Yuzhen berbicara, Jiang Ning melanjutkan. Jika Yuzhen datang hari ini, saya akan mengundurkan diri. Bukan karena Anda memecat Yuzhen, tetapi karena kami meremehkan perusahaan kecil seperti Lin. Jiang Ning melirik beberapa eksekutif dan berkata dengan enteng, sungguh, istri saya adalah orang yang sangat hebat, bekerja dengan sekelompok idiot di perusahaan Anda benar-benar berlebihan. Jiang Ning, Anda lancang. Andalah yang lancang. Jiang Ning tidak sopan. Mengenai proyek Yuzhen, apakah ada hubungannya dengan keluarga Lin Anda? Lin Qiang tersenyum sangat marah, itu adalah properti keluarga Lin saya. Benarkah? Jiang Ning tersenyum main-main. Apakah itu tertulis dalam kontrak? Hati Lin Qiang tiba-tiba mencekam, dan ia segera meminta Departemen Hukum untuk mendapatkan kontrak tersebut. Kontrak tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pihak A adalah perusahaan Huang Yuming dan pihak B adalah Lin Yuzhen. Beberapa klausul dengan jelas menunjukkan orang yang terlibat dalam proyek ini. Hanya Lin Yuzhen yang tidak ada hubungannya dengan Lin. Tanah untuk proyek tersebut ditemukan oleh Lin Yuzhen. Para mitra juga ditemukan oleh Lin Yuzhen. Dari awal hingga akhir, semuanya dilakukan oleh Lin Yuzhen, dan semua jejak hanya terkait dengan Lin Yuzhen. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Lin Qiang menjadi gila. Bagaimana kontraknya bisa seperti ini? Eksekutif senior Departemen Hukum juga tampak pucat. Bagaimana mungkin kontraknya seperti ini? Ia pernah melihatnya sebelumnya, dan sepertinya tidak mungkin. Kontrak ini diubah. Tidak mungkin. Kita benar-benar sedang menghadapi masalah besar. Kau Lin benar-benar ingin mengambil alih semuanya. Jiang Ning menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tuan Lin, Anda sangat serakah. Bab 54, Grup Lin yang baru. Lin Qiang hampir muntah darah. Barang-barangnya dari keluarga Lin diambil, dan sekarang ia masih mengatakan ia serakah? Dalam proyek ini, keluarga Lin menginvestasikan banyak sumber daya untuk membuka pasar yang lebih besar. Tapi sekarang, tiba-tiba semuanya menjadi milik Lin Yuzhen. Semua kontrak, semua materi, dan hasil yang ditampilkan seperti ini. Orang-orang di Departemen Hukum Lin semuanya seperti tumbuh dewasa dengan memakan kotoran. Tangan Lin Qiang gemetar, dan para eksekutif Departemen Urusan Hukum gemetar seluruh tubuh, wajahnya sangat pucat. Tuan Lin, ini bukan saya tidak melakukannya, saya tidak melihat masalah sebelumnya, tidak ada masalah. Ia gemetar. Kontra-kontra ini pasti telah diubah. Lin Qiang tidak berbicara. Jiang Ning berani mengatakan demikian, ia pasti telah melakukan semuanya dengan baik, ia sudah kalah di ronde ini. Ia menatap Lin Yuzhen dan menarik napas dalam-dalam. Lin Yuzhen, aku tidak menyangka, aku benar-benar meremehkanmu.
Lin Yuzhen tidak berbicara. Ia sama sekali tidak tahu semua ini, mungkin ia tidak bisa menerima hasil seperti ini sebelumnya. Tetapi sekarang, melihat Lin Qiang menjadi sangat marah, ia tiba-tiba merasa sangat senang. Kau sudah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun, kan? Lin Qiang mengejek. Apakah kau pikir jika aku mengambil proyek ini, keluarga Linku akan terluka? Kau bisa membalas dendam pada kami? Lin Yuzhen masih terdiam, ia tidak tahu harus berkata apa. Ku bilang, tidak mungkin. Lin Qiang menampar meja dengan marah. Kau akan menyesal. Kau akan menyesal. Jiangning berdiri di depan Lin Yuzhen dan berkata dengan ringan, tentu saja bukan kami yang akan menyesal. Kau menindas Yuzhen di awal, dan kami akan membalas dendam satu persatu di masa depan. Ia meraih tangan Lin Yuzhen dan berbalik lalu pergi. Ia berjalan ke pintu ruang konferensi dan berbalik sambil berkata, ngomong-ngomong, selain datang untuk mengundurkan diri hari ini, saya juga ingin mengundang Presiden Lin. Grup Lin kami akan didirikan besok. Anda bisa datang dan melihatnya jika ada waktu. Setelah selesai berbicara, Jiangning pergi bersama Lin Yuzhen. Suasana ruang pertemuan sangat suram. Wajah Lin Qiang pucat pasi, dan urat-urat biru di lehernya terlihat jelas. Keluarga Lin mereka akan didirikan? Mereka bahkan ingin mendirikan keluarga Lin baru. Ini provokasi. Ini mempermalukan mereka. Jiangning bahkan mengundang dirinya sendiri untuk ikut serta dalam pendirian keluarga Lin mereka. Gigi baja Lin Qiang hampir remuk, dan ia belum pernah merasa begitu malu sebelumnya. Tuan Lin, tindakan mereka yang seperti itu ilegal, haruskah kita memanggil polisi? Kata eksekutif Departemen Hukum dengan hati-hati. Lin Qiang tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresi di wajahnya tampak seperti ingin melahap orang. Boom, ia tiba-tiba meraih gelas air di atas meja dan melemparkannya ke lantai. Sampah. Kalian semua sampah. Apa gunanya membesarkan kalian di keluarga Lin? Lin Qiang melampiaskan amarahnya dan berteriak padanya. Seluruh ruang rapat dipenuhi dengan kata-kata kasarnya. Dan Jiangning membawa Lin Yuzhen turun. Untuk pertama kalinya, saya merasa udara di luar begitu segar. Lin Yuzhen menarik napas dalam-dalam, matanya masih sedikit merah. Jiangning, terima kasih. Jika bukan karena Jiangning, Lin Qiang akan menggunakan cara yang paling memalukan untuk mengeluarkannya hari ini. Tidak hanya ia mungkin menghadapi penjara, keluarganya juga akan kehilangan muka untuk tinggal di kota Donghai. Lin Qiang terlalu kejam, dan ia tidak memiliki rasa malu tentang apa yang disebut kasih sayang keluarga. Itu juga benar, di mana ada kasih sayang di antara mereka? Mulai hari ini, keluarganya tidak ada hubungannya dengan Lin. Jadi ketika ia mengambil proyek ini, Lin Yuzhen benar-benar tidak merasa bersalah di hatinya. Inilah yang pantas diterima keluarga Lin. Terima kasih untuk apa? Jiangning tersenyum. Saya bilang, tidak ada yang bisa menindas istri saya. Kau baru saja mengatakan bahwa kita akan membentuk keluarga Lin. Kita sengaja membuat Lin Qiang marah, kan? Tanya Lin Yuzhen. Tidak, aku serius, kata Jiangning. Besok, aku sudah membuat janji dengan seorang ahli Feng Shui. Ini adalah hadiah pertama yang akan kuberikan padamu. Bab 55, Keluarga yang Baru. Lin Yuzhen benar-benar terkejut. Jiangning tidak bercanda. Ia tahu bahwa Jiangning sangat kaya, dan memulai perusahaan bukanlah masalah besar, tetapi itu terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, bagaimana ia mampu membayar begitu banyak uang? Lin Yuzhen benar-benar tidak percaya. Jiangning pasti bercanda dengannya. Bahkan jika ia mendapatkan proyek ini, itu tidak akan cukup untuk mendirikan perusahaan. Jiangning tidak banyak bicara, dan mengantar Lin Yuzhen pulang. Su Mei sedang memasak. Begitu masuk rumah, Jiangning bisa mencium aroma iga babi asam manis. Ia baru saja mengatakan dengan santai pagi ini, ia ingin makan iga babi asam manis, dan Su Mei membuatnya siang ini. Ibunya sangat baik padanya. Siap makan. Su Mei keluar dari dapur dengan sayuran dan melirik ke kamar. Yuzhen, panggil ayahmu, sepertinya ia tidak lelah membaca informasi akhir-akhir ini. Lin Yuzhen masuk ke kamar. Lin Wen duduk di kursi roda, dengan beberapa dokumen bisnis di depannya, semuanya sisa dari pekerjaannya sebelumnya. Ia melihat dokumen-dokumen itu dan perlahan menemukan perasaannya. Ayah! Lin Yuzhen berteriak. Lin Wen menoleh dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Sepertinya ia sedang memikirkan sesuatu. Keluarga kita,
mulai hari ini, tidak ada hubungannya dengan Lin. Lin Yuzhen benar-benar tidak ingin membicarakan apa yang terjadi di perusahaan. Jika tidak, Lin Wen pasti akan marah kepada Lin Qiang. Itu tidak akan ada gunanya. Mendengar kebenaran Lin Yuzhen, Lin Wen sepertinya sudah menduganya sejak lama. Tidak ada ekspresi terkejut. Ia hanya mengangguk pelan, baiklah, rumah kita adalah rumah kita. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Ayo makan. Lin Yuzhen mendorong Lin Wen keluar. Di meja makan, Jiang Ning sudah menyiapkan makanan sendiri tanpa aturan apapun. Lin Yuzhen menatapnya dengan marah, orang tuaku belum duduk di meja. Tidak apa-apa, Jiang Ning lelah sepanjang pagi, biarkan dia makan dulu, kata Lin Wen sambil tersenyum. Ayah dan ibu menyayangiku. Jiang Ning sengaja tersenyum penuh kemenangan pada Lin Yuzhen. Jangan iri padaku. Lin Yuzhen mendengus, ia benar-benar iri. Sudah berapa lama Jiang Ning tinggal di rumah ini? Awalnya sebagai menantu yang tinggal menumpang, Sumei membencinya dan Lin Wen merasa kesal padanya. Tetapi dalam waktu kurang dari sebulan, ia sepertinya telah menjadi anak keluarga sendiri. Ia tidak memperlakukan putrinya dengan baik. Ayah, aku akan memberitahumu sesuatu. Jiang Ning menoleh dan menatap Lin Wen. Besok, grup Lin baru kita akan didirikan. Anda adalah ketua, dan Yuzhen adalah manajer umum. Apa? Lin yang baru? Lin Wen kaget hingga sumpitnya hampir jatuh ke tanah. Lin yang baru? Ia buru-buru menoleh untuk melihat Lin Yuzhen, yang mau tak mau hanya mengangguk. Jiang Ning tidak akan berdiskusi dengannya, ia akan langsung memberitahunya hasilnya. Jadi, kalian berdua, ayah dan anak, harus bekerja keras, Jiang Ning berkata dengan serius. Apakah Lin yang baru bisa bangkit atau tidak bergantung pada kalian? Kalian harus membuktikan diri. Lin Wen menarik napas dalam-dalam, matanya memerah. Membuktikan diri? Ia ingin memiliki kesempatan dalam hidupnya untuk membuktikan dirinya. Sekarang, Jiang Ning memberikan kesempatan itu padanya. Ia sangat gembira hingga tidak tahu harus berkata apa. Tentu, Jiang Ning melihat Sumei keluar, dan dengan cepat menyanjung. Keluarga kita masih harus bekerja keras bersama di bawah kepemimpinan ibu. Makan igamu. Lin Yuzhen menatap Jiang Ning dengan tajam, dan memasukkan sepotong iga ke dalam mangkuknya. Kenapa mulut orang ini begitu manis, membujuk orang satu persatu. Jiang Ning tidak peduli, lagi pula, ibunya senang mendengarnya. Keluarga itu makan bersama dan menikmati semuanya. Lin Wen masih sedikit bersemangat, dan tidak tahu harus berkata apa, jadi ia kembali ke rumah setelah makan dan melanjutkan mengerjakan pekerjaannya. Sementara Lin Yuzhen benar-benar membantu Sumei mencuci piring, Jiang Ning duduk di sofa dan menonton TV. Yuzhen, Jiang Ning, anak ini, cukup baik, kata Sumei sambil mencuci piring. Lin Yuzhen menoleh, Bu, jangan tertipu olehnya, sudah berapa lama ini?